Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ustazah Chandra pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 6. Selamat mengikuti. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, apa yang akan kita pelajari dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran 4, yaitu surat Al-Bayyinah. Sebelum berkenalan jauh dengan surat Al-Bayyinah, kita simak dulu ya asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah. Masih ingatkah kalian apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya suatu surat atau ayat. Surat Al-Bayyinah ini diturunkan berkenaan dengan adanya para orang kafir dan ahli kitab serta orang-orang musyrik yang tidak ingin meninggalkan keyakinan mereka. Sehingga turunlah surat ini untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Sudah tahu bukan kenapa surat Al-Bayyinah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sekarang saatnya kita berkenalan lebih dekat dengan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, atau sering disebut dengan surat yang turun di kota Madinah. Kita dapat menemukan surat Al-Bayyinah ini pada juz ke-30 atau juz Amma. Surat Al-Bayyinah merupakan urutan surat yang ke-98 di dalam Al-Quran. Namun, berdasarkan turunnya suatu surat, surat Al-Bayyinah ini berada di urutan ke-100 sesudah surat At-Tolak. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Nama Al-Bayyinah diambil dari ayat yang pertama, yang berarti bukti yang nyata. Siapa nih di antara kalian yang belum hafal surat Al-Bayyinah? Yuk kita lafalkan bersama-sama surat Al-Bayyinah. Diawali dengan ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi anak-anak lafal dan terjemahan dari surat Al-Bayyinah. Selain menghafal dan mengetahui terjemahannya, kita juga wajib mengetahui apa saja kandungan dari surat Al-Bayyinah ini. Yuk simak bersama-sama kandungan surat Al-Bayyinah.
Pada ayat yang ke-1 dijelaskan bahwa ada 2 kelompok orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu orang-orang musyrik yang ahli kitab. Yang kedua adalah orang-orang musyrik, para penyembah berhala dan api. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya sebelum mereka ada bukti yang jelas, yaitu yang mereka maksud adalah seorang rasul. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa adanya seorang rasul yang diutus oleh Allah. Nah, seorang rasul ini juga mendapatkan kitab suci berupa Al-Qur'an. Rasul yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an ini terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau adil. Jadi, Al-Qur'an ini merupakan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Bahkan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini merupakan ajaran hingga akhir zaman. Pada ayat yang keempat ini Allah menjelaskan bahwa ahli-ahli kitab itu mereka justru terpecah belah setelah datangnya bukti-bukti yang nyata tadi. Mereka justru mengingkari kitab-kitab yang telah mereka imani. Ayat kelima menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada 2 golongan orang tadi untuk kembali menyembah Allah. 2 golongan tadi juga diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat dan zakat. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa 2 golongan orang musyrik tadi mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan menjadi makhluk yang paling buruk, sebab mereka telah mengingkari kebenaran, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati mereka. Mereka disebut sebagai makhluk yang paling baik. Balasan bagi orang yang baik atau orang yang beriman dijelaskan di dalam ayat 8. Allah menjelaskan pada ayat 8 bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menempati surga Aden, dan mereka kekal berada di dalamnya. Hanya orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak memperoleh semua balasan itu. Itulah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang surat Al-Bayyinah. Tugas untuk kalian di rumah adalah coba kalian hafalkan bagaimana bunyi surat Al-Bayyinah. Tugas yang kedua, setelah mendengar penjelasan ustazah tadi, coba kalian buat catatan mengenai asbabun nuzul, ciri surat, serta kandungan surat Al-Bayyinah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Oh iya, jangan lupa bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Kemudian, like dan share agar video ini dapat bermanfaat juga untuk teman kalian yang lain. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.